Baiklah, selamat pagi kelas 12. Jadi sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan kali ini ya, jadi melanjutkan pembelajaran di Londre ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai formulir-formulir yang digunakan oleh valet dalam melaksanakan tugas pick up gas laundry. Itu dia ya. Berarti selanjutnya seharusnya kita sekarang mempelajari tentang pelaksanaan sebagai seorang valet, langkah-langkah pelaksanaan sebagai seorang valet. Cuman pada pertemuan kali ini, jadi Pak skip dulu materinya, Pak akan membahas mengenai tugas, ya, tugas yang akan kalian buat nanti seperti mata pelajaran produktif lainnya ya. Jadi untuk PowerPoint bisa lebih jelas. Oke, sudah ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tugas tentang eco laundry. Itu dia ya. Apa yang dimaksud dengan eco laundry? Ya. Jadi eco laundry secara sederhana adalah proses mencuci tanpa merusak lingkungan atau dia proses pelaksanaan pencucian dengan bahan-bahan alami. Ya. Bagaimana nanti juga teknologi yang digunakan dapat menghemat dari penggunaan bahan-bahan ataupun perlengkapan lainnya seperti penggunaan air ya, itu bisa lebih efektif nanti, dan pengurangan penggunaan daripada bahan kimia ya. Makanya dia disebut dengan eco laundry ya. Jadi ekosistem yang alami itu dia ya. Nah, apa yang dilaksanakan dengan eco laundry ini jadi banyak memberikan dampak positif ke depannya karena banyak sekali dampak-dampak negatif daripada laundry yang belum menggunakan eco laundry tersebut. Itu dia. Selanjutnya dalam implementasi secara umum usaha eco laundry ini menggunakan bahan-bahan dan deterjen yang ramah lingkungan ya. Baik itu seperti yang disampaikan tadi, ada deterjen, ada dia softener, parfum, termasuk equipment yang digunakan di dalam laundry. Perlengkapan yang digunakan di dalam laundry. Jadi seperti apa? Ketika packing ataupun staging pakaian tamu itu banyak masih menggunakan plastik ya, termasuk daripada alat-alat yang digunakan itu. Nah, itu dia ya. Nah, itu sedikit mengenai eco laundry, kita lanjutkan. Nah, dampak negatif daripada laundry tadi Pak sampaikan ya. Jadi banyak sekali ada dampak negatif daripada laundry pada umumnya yang mempergunakan bahan kimia ataupun bahan-bahan yang susah untuk didaur ulang seperti adanya limbah bekas cucian ya. Jadi ini dibuang sembarangan. Misalnya langsung dia ke selokan atau ke sungai. Itu udah berdampak negatif ya. Udara yang tercemar dari setrika uap itu juga sudah mempengaruhi daripada pencemaran lingkungan. Ya. Selanjutnya juga ditemukan dampak negatif bagi lingkungan di sekitar lokasi usaha. Ya. Jadi kurangnya kepedulian pelaku wisata. Jadi pelaku wisata itu pelaku daripada usaha tersebut tidak menerapkan atau melengkapi bisnisnya dengan pengolahan air limbah. Jadi langsung aja bekas pencucian itu dibuang. Ya. Nah, itu juga mempengaruhi nanti dampak negatif. Mengganggu ekosistem. Di sini eco ya, ekosistem seperti ikan dan lain sebagainya. Itu sangat terpengaruh oleh
usaha laundry juga. Ya. Selanjutnya bahaya bagi kesehatan manusia. Misalnya limbah laundry ini dibuang ke sebuah bendungan di mana bendungan tersebut menjadi sumber air bagi manusia. Itu sudah akan berpengaruh nanti bagi manusia, bagi kesehatan manusia ya. Baik apa ketika dipakai untuk mandi, berasa gatal-gatal dan lain sebagainya. Itu salah satu daripada dampak negatif ya bagi kesehatan manusia juga. Termasuk jika itu juga kita olah sebagai air minum. Itu juga akan berpengaruh ya bagi kesehatan. Nah, dilihat dari banyaknya dampak negatif daripada laundry ini sehingga diminta pengembangan eco-laundry. Gimana caranya supaya laundry ini ke depannya lebih ramah lingkungan, ke ekosistem juga. Ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Biar lebih alami dia bahan-bahannya. Sehingga nanti kalian diminta untuk membuat tugas. Itu dia ya. Jadi di sini AP1 sampai AP11 ada perwakilannya yang hadir. Pak harapkan di masing-masing kelas ini ada yang hadir perwakilannya ya. Sehingga nanti bisa dikoordinasikan, disampaikan ke teman-temannya juga. Atau paling enggak ketua kelasnya hadir enggak? AP1 ada yang hadir AP1. 12 AP1, coba angkat tangan siapa 12 AP1? 12 AP1 enggak ada yang hadir di sini? Nah, ada ya Dewa Widnyana. Nanti biar koordinasi di AP1. 12 sampai 2 ada yang hadir? 12 sampai 2 ada yang hadir ya? Itu Eka. Selanjutnya 12 sampai 3 ada yang hadir nggak? Untuk 12 sampai 3-nya ada perwakilannya di sini yang hadir? Mana nih 12 sampai 3 nggak ada yang hadir ya? Kok nggak ada yang angkat tangan ini? Ada ya? Nah, ada ya? Nggak apa-apa angkat tangan Pak, nggak suruh jawab kok ya. Pak cuman pingin tahu ada yang hadir apa enggak, itu aja ya. Jadi Pak nggak suruh jawab ini ya, biar ada yang koordinasi aja. 12 sampai 4 ada? 12 sampai 4 ada. Oke. 12 sampai 5. Ada perwakilan 12 sampai 5 di sini? Nah, ada ya, Mila. 2 orang ini ada ya. Oke, 12 sampai 6. Ada. Oke. 12 sampai 7. Oke, jadi 12 sampai 7 banyak ini. 12 sampai 8. Oke, 12 sampai 8 ada 5 ini ya. 12 sampai 9. Oke, 12 sampai 9 ada. Sampai 10. Oke, sampai 10 ada. sampai 11. Nah, sampai 11 banyak ini ya. Oke, kita lanjutkan. Karena semua sudah ada perwakilan kelas, jadi nanti bisa dikoordinasikan, disampaikan ke teman-temannya yang tidak hadir ya, ataupun ketua kelas nanti disampaikan ke pengurus kelas agar mengkoordinasikan. Sekarang Pak arahkan ya, bagaimana dampak pencemaran lingkungan. Jadi ini diambil beberapa foto ya, bagaimana ini sungai yang dipenuhi oleh busa ya. Ini beberapa kejadian sudah ditemukan seperti ini ya. Jadi banyak sekali busa di sungai ya. Jadi ada contoh lain rusaknya ekosistem, ini ikan-ikan mati dia ya karena pengaruh bahan kimia yang terkandung dalam bahan-bahan laundry. Selanjutnya ini sebuah bendungan ya yang dijadikan sumber air bagi masyarakat, ini juga tercemar. Nah, ini dampak daripada laundry yang banyak menggunakan bahan kimia ya. Nah, daripada itu di sini kita akan buat suatu tugas. Nanti juga ini tugasnya akan dikirim ya. Yang pertama, pada masing-masing kelas, jadi bentuklah kelompok belajar di dalam kelas kalian.
di mana anggota kelas dibagi menjadi kurang lebih 5 atau 6 kelompok. Ya, nanti silahkan dicatat, dikoordinasikan, di-share di grup kelasnya. Dibentuk di dalam kelas itu ada 5 ataupun 6 kelompok. Pak serahkan kepada kalian. Kalian mau buat 5 kelompok, mau buat 6 kelompok, silahkan. Ya. Jika sudah terbentuk kelompok, laporkan anggota kelompok kalian ke ketua kelas dan di-share di grup kelas kalian supaya nanti jelas. Tidak ada yang ikut 2 kelompok atau tidak ada temannya yang tidak dapat kelompok. Ya. Jika kelompok dalam waktu 24 jam belum bisa dibentuk, ketua dan pengurus kelas dapat menentukan secara langsung pembagian kelompok. Jadi dalam waktu 1 hari, ternyata belum ada 5 atau 6 kelompok yang ngirim ke grup atau ketua kelas, atau yang mengkoordinasikan, silakan nanti ketua dan pengurus langsung membagikan kelompok di grup kelas kalian. Apakah sesuai nomor absen atau lain sebagainya, Pak serahkan ke ketua kelompok, ketua kelas dan juga pengurus kelas. Ya. Jika sudah terbentuk, pada masing-masing kelompok tentukan kepengurusan kelompok agar koordinasi dan tugas bisa dilaksanakan dengan lancar. Jadi bentuk pengurus di dalam kelompok kalian masing-masing. Boleh lewat WA kok. Kalian bikin grup kelompok. Kalian koordinasi di sana. Ya. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, jadi sekretaris dan lain sebagainya. Ya. Silahkan kalian koordinasikan. Supaya nanti tugas itu bisa dikerjakan dengan lancar. Ya. Sudah untuk pembagian kelompok ini, pembentukan kelompok ini sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Karena nggak ada yang angkat tangan, Pak anggap sudah jelas. Pak lanjutkan tugasnya. Nah, di sini nanti masing-masing kelompok membuat sebuah video tentang pembuatan eco laundry cleaning supplies and equipment. Alat dan bahan pembersih di dalam laundry yang ramah lingkungan atau bisa berbahan alami, tidak merusak ekosistem, itu dia. Ya, kalian membuat videonya. Apa saja, gimana pembuatan videonya nanti Pak sampaikan. Ya, contohnya apa yang bisa dikerjakan? Seperti kalian membuat deterjen dengan bahan alami. Kalian bisa membuat softener dengan bahan alami. Parfum, alat packing, alat lainnya, ya, atau alat yang digunakan untuk marking dengan bahan alami. Silakan. Nanti kalian yang merencanakan pada masing-masing kelompok. Sudah untuk tugasnya, boleh dicatat poinnya, ya. Jadi kalian nanti membuat video, ya. Ada yang ditanyakan mengenai tugas ini? Ada yang bertanya? Sementara belum, ya. Kita lanjut dulu. Poin-poin dalam video tugas yang kalian kerjakan nanti, ya intinya nanti boleh dikembangkan lagi. Setidaknya ada tahapan awal pendahuluan, di mana di tahapan awal atau pendahuluan ini, ya ada pembukaan misalnya. Ada salam, misalnya kalian ada perwakilan atau anggota kelompok kalian yang ngomong di video, membuka, memberi salam, ya. Terus menyampaikan anggota kelompoknya, kalian bisa tampilkan apa nama-nama kelompok, nama-nama anggota kelompok kalian, nomor absen, termasuk kelas, ya, atau mau ngomong satu-satu di video boleh, ya. Selanjutnya
Penyampaian tugas yang akan dikerjakan. Ada yang menyampaikan atau kalian mau buat gambar ataupun tampilan tugas yang akan project yang akan kalian kerjakan. Itu di awal video. Ya. Selanjutnya di bagian inti video, kalian membuat video dari tahapan persiapan bahan atau alat yang diperlukan. Apa saja kalian tampilkan, oh ini bahannya sekian jumlahnya, takarannya, ya. Oh ada bahan ini. Terus proses pembuatannya gimana? Oh campurkan ini, nanti Pak berikan contoh, ya. Terus cara penggunaan pemakaian bahan yang kalian buat itu bagaimana? Kalian sampaikan. Ya. Fungsi manfaatnya apa? Dari bahan yang kalian buat atau alat yang kalian buat itu. Itu kalian sampaikan di bagian inti videonya. Selanjutnya tinggal tahapan akhir penutup, kalian tinggal buat kesimpulan ya dari proses pembelajaran yang kalian laksanakan ataupun kesimpulan dari tugas yang kalian buat tersebut. Misalnya tentang pembuatan softener ya. Gimana kesimpulannya? Itu kalian buat di dalam tahapan akhir video. Dah? Itu poin-poin dalam video. Kalian boleh kembangkan lagi isi video kalian. Ya. Jadi Pak perhatikan sekarang udah canggih-canggih dalam teknologi ya. Jadi bisa ditambahkan efek-efek lainnya itu silahkan lebih bagus lagi nanti ya. Gimana dalam poin video sementara ada yang mau ditanyakan? Silakan di sini Moni. Silakan Moni. Ya Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang ditanyakan Moni? Nanti buat ininya, buat alatnya itu ada contoh ya Pak? Ya, nanti Pak berikan salah satu contoh. Itu dia ya. Sebelum pengerjaan, Pak akan berikan kalian mau buat alat yang digunakan di laundry atau kalian mau buat bahan-bahan pembersih, itu lebih bagus. Ya, nanti Pak berikan contoh. Itu dia. Untuk kelompoknya itu Pak, kita ketemu sama banyak orang kan Pak? Gini, ini dibagi dia per kelas. Setidaknya kalau dibagi 6 orang, setidaknya satu kelompok itu kurang lebih 6 orang itu dia. Ya, jadi itu udah memenuhi persyaratan daripada protokol kesehatan. Itu dia. Ya, jadi tidak lebih dari 25 orang berkumpul. Itu dia. Ya, jadi mungkin 5-6 orang ya, dan itu pun koordinasinya bisa dilakukan lewat WA dulu. Kalau sudah sip apa yang dikerjakan, kalian kumpul sekali baru susun videonya. Biar enggak tiap hari kalian ketemu mondar-mandir di jalan. Ya, siapkan dulu lewat WA dulu. Oh, kita buat gini. Kita siapkan beli ini, atau kita ngambil nyari ini kalau bahan alami. Ya, nanti kita akan susun dulu buat videonya seperti ini. Kita akan ada yang buka, ada yang ngomong. Coba si A siapkan kata-katanya di awal apa. Nanti tinggal ketemu sekali, paling 1 jam, langsung dah buat videonya, direkam. Itu dia. Ya, jadi ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi makanya dibagi kelompok biar nggak satu kelas, ya itu tidak memenuhi persyaratan. Atau kalau dibuat satu orang kasihan juga berat tugasnya. Ya, itu dia. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah Pak. Ini dari Eka Oktaviari, silakan. Pak, sudah kedengaran? Sudah, silakan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya mau bertanya, untuk durasi pembuatan videonya minimal berapa menit? Oke, untuk durasi waktu, ya silakan kalian atur. Yang penting tidak terlalu panjang, karena juga memorinya ya.
bisa 25 menit paling panjang itu. Ya, 25 menit. Jadi 25 menit sudah paling panjang. Biasanya itu 15 menit sudah selesai. Ya, 15 menit itu sudah selesai. 15. Kalau kalian mau yang lebih detail, misalnya mengungkap yang lebih detail, setidaknya 25 menit sudah cukup sekali waktu itu. Ya. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan untuk Ayu Trisna. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Atribut atau pakaian dari pada saat buat video tuh pakaian sekolah apa pakaian bebas? Oke, jadi untuk pakaian, ya setidaknya di sini kalian kelihatan sopan dan rapi, atau biar lebih kompak, kita bisa mempergunakan pakaian sekolah. Baik kalian boleh menggunakan pakaian olahraga, ya biar lebih, kalau nggak mau terlalu panas dengan uniform yang lengkap, silahkan. Ya, yang penting nanti dalam video itu bisa memberikan identitas sekolah juga. Ada lagi? Kumpulnya, Pak? Kumpul ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan, dan juga seperti juga tugas-tugas produktif lainnya itu ditentukan November ya, Oktober, November setidaknya akhir itu dia ya. Kalau bisa sih kalau udah selesai nggak usah ditunda ya, lebih cepat lebih bagus. Dikirimnya ke pribadi ke Bapak? Silakan dikirim, boleh nanti Pak akan buatkan, atau di e-learning-nya boleh. Ya, nanti Pak akan cantumkan tugasnya di e-learning juga. Kalian boleh kirim ke e-learning-nya Pak, boleh ke WA pribadi. Ya, itu dia. Lebih bagus sih di e-learning ya, biar semuanya kelihatan ada tugas itu. Ya, ada lagi? Di sini Yulia Stuti ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pembuatan video ini, kan ada pembuatan alat dan bahannya. Itu kita buat salah satu atau semuanya? Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu. Ya. Jadi kalian misalnya, gimana kalau kita buat deterjen dari bahan tumbuhan ini? Saya udah tahu itu ya. Misalnya seperti itu. Silakan, cukup buat deterjen dari campurannya, tumbuhan apa, ya diisi air berapa, gimana pengolahannya, terus ditampungnya kalau udah jadi, gimana penggunaannya, ya ke cara mencucinya gimana, ya kalian ngemasnya gimana. Kalau lebih bagus lagi pengemasannya itu juga harus eko atau alami juga. Misalnya biar nggak menggunakan plastik, botol. Misalnya kalian menggunakan yang alami seperti apa? Kalau parfum bisa dimasukkan misalnya buat dari bambu misalnya, ya, atau dari bahan tanah itu apa? Seperti apa namanya itu yang dari tanah itu seperti jenis caratan seperti itu ya. Nah itu bisa digunakan, ya. Atau ada dari patok kelapa bisa dibuat, ya. Itu akan lebih bagus lagi ya, lebih kelihatan ekonya. Ada lagi? Berarti kalau kita buat alatnya dan bahan dua itu kita buat, boleh juga Pak ya? Boleh, lebih bagus lagi. Ya, jadi dalam penjelasan kalian sudah menyampaikan pembuatan deterjen dan juga alat yang digunakan untuk menampung deterjen dengan bahan alami. Itu lebih bagus lagi, kalian sudah dapat 2 poin jadinya. Ya, sekalian itu sudah ada 2 poin jadinya masuk. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang kurang jelas? Silakan Cynthia ya. Ada yang disampaikan? Gimana Cynthia? Sudah? Nggak kedengeran Cynthia, bisa dikerasin. Oh Cynthia, nyata dulu. Sudah ya Cynthia, mau? Coba Cynthia. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Untuk anggota kelompoknya itu mau nanya, itu harus ada cewek cowoknya atau kita milihnya bebas? Nah,
tadi Pak ada sampaikan dalam pembentukan kelompok, berarti di awal kalian bisa menentukan, tetapi pada akhirnya jika ada teman kalian yang nggak dapat kelompok, berarti pengurus kelas harus mengulang membentuk kelompok supaya adil. Kasihan temannya nanti ada yang nggak ada kelompoknya. Itu dia. Ya, kalau mau koordinasikan di kelas kalian masing-masing dulu. Kalau bisa disepakati silahkan. Tapi kalau tidak, berarti langsung aja ditentukan. Itu dia. Sudah, Cynthia? Oke, ada lagi? Sudah ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, Pak berikan contoh. Ya. Contoh tugas di sini, Pak ambil satu, pewangi pakaian alami dari soda kue. Itu dia. Ya, cuma nanti ini bentuknya kalian buat videonya. Itu dia. Ya, boleh ditampilkan dulu tulisan seperti ini. Habis itu misalnya ada salah satu perwakilan dari kelompok kalian yang ngomong. Ya. Cara pembuatan pewangi pakaian alami di rumah, ya, di masyarakat ini dia pengantar pembukaannya. Kalian buatkan seperti ini, boleh disampaikan langsung, itu dia. Ya, alasannya bahan alami digunakan bisa lebih aman untuk tubuh. Jika kamu juga tertarik untuk beralih pada produk-produk alami, ya, dan juga lain sebagainya. Itu silakan dibuat bahasanya. Contohnya pembukaannya seperti ini, itu dia. Boleh ngomong langsung, boleh tulisan ditampilkan seperti ini dalam video itu. Nah, ini hanya sebagai contoh dulu. Nanti bahasanya boleh dirubah, ya. Tidak hanya pewangi, ya, kalian apapun itu. Selanjutnya, persiapan dalam membuat pewangi pakaian alami dari soda kue atau parfumnya atau softenernya, ya. Itu dia. Kita dulu pada panggilannya. Jadi kalian bisa perhatikan, ya, persiapan, kalian bisa tampilkan apa saja yang diperlukan, terus takarannya berapa, seperti ini, siapkan terlebih dahulu 100 gram soda kue, terus 150 ml air panas yang digunakan lebih bagus, ya, 800 ml cuka sari apel, ya, 20 tetes minyak astiri, ya, atau favorit kalian, sesuai dengan aroma yang kalian senangi, ya. Jadi minyak atsiri ini adalah minyak alami, ya, atau bibit pewangi, ya, bibit pewangi, istilahnya bibit parfum yang terbuat dari bahan alami, itu yang dimaksud dengan minyak atsiri, ya. Ini kayaknya gampang dibeli, ya, ada toko-toko pewangi, itu dia, ya. Kalau kalian mau buat sendiri, boleh, misalnya menggunakan salah satu yang tradisional itu dulu dia menggunakan akar wangi. Ada tumbuhan akar wangi, ya, itu bisa diambil, ya, itu bisa digunakan. Atau bisa digunakan dari bunga sedap malam juga, ya, airnya itu bisa digunakan. Nah, itu banyak jenisnya, kalian bisa searching juga, ya. Atau kalau kalian dapat masukan dari cara-cara tradisional dulu, dari orang tua kalian dan lain sebagainya, itu bisa diangkat di sini. Ya, lebih bagus lagi, ya. Nah, ini persiapan. Dalam persiapan ini kan kalian bentuknya video, kalian menampilkan ini dia 100 gram soda kue, ini dia 150 ml air panas, ya. Nempel, ya. Dah, jadi itu dia 20 tetes minyak atsiri. Nah, itu silakan kalian tampilkan. Ada yang menunjukkan atau kalian taruh di atas meja, videonya kalian buat, ya. Itu. Nah, selanjutnya setelah tahapan persiapan pembuatan video tersebut, proses pembuatan pakaian pewangi pakaian dari soda kue ini, ya. Selanjutnya
dalam proses kalian sudah menunjukkan, kalian menyiapkan mangkuk atau wadah yang berukuran besar yang akan digunakan untuk mencampur daripada air panas, soda kue, dan cuka sari apel ke dalamnya. Ya, jadi ada satu orang misalnya menuangkan, divideokan ya, yang tadi sudah dipersiapkan, soda kuenya dicampurkan, cuka sari apelnya dimasukkan, misalnya ada yang mengaduk, berapa menit diaduk, itu dia ya. Sampai muncul buih-buih kecil di permukaan larutan. Tunggu hingga buih mereda, lalu pindahkan ke dalam wadah atau botol. Kalau kalian punya wadah yang tadi disampaikan dibuat eco dia, ya yang ramah lingkungan, itu lebih bagus lagi. Ya. Selanjutnya teteskan minyak atsiri ya sesuai selera ke dalam dan tutup botol dengan rapat. Jadi sampai di sana aja kan gampang. Ya. Kalau kalian punya wadah atau kalian gunakan misalnya bambu dibersihkan, udah dipolis bambunya, kasih tutup. Tutupnya bisa pakai serabut kelapa itu. Mengganti botolnya. Ya. Berarti udah ada 2 poin di sini kalian buat. Itu dia ya. Cuman kalian nanti menjelaskan apa manfaatnya juga, fungsinya juga. Itu dia. Di dalam video tersebut termasuk cara penggunaannya. Nah, di sini diambil fungsi manfaat seperti namanya, pengharum ataupun parfum, ya pakaian ataupun bisa digunakan sebagai softener ini. Bisa berfungsi mengusir bau tidak sedap sehingga aroma baju lebih segar ketika digunakan. Ini bisa dikembangkan lagi. Ya. Terus penggunaan parfum juga bisa disampaikan, ya. Selanjutnya juga apa untuk kesehatannya, apa penggunaan pewangi buatan ini, ya. Jadi kalian bisa kembangkan. Ini hanya contoh beberapa, Pak Amel ada 3 ya, 3 kegunaannya. Itu dia. Nanti kalian boleh kembangkan lagi. Lihat waktunya ini ya Pak, persingkat. Cara pemakaian atau penggunaan yang tadi untuk pewangi parfum soda kue ini. Jadi kalian kocok sebelum digunakan supaya dia merata. Ya, mungkin nanti kalian videokan, kalian kocok. Ya. Selanjutnya bisa digunakan saat bilasan akhir ketika mencuci baju. Misalnya kalian tampilkan cucian, isi air udah bersih, udah habis mencuci, misalnya kalian tuangkan parfum soda kue ini, misalnya dikocok di pakaian, didiamkan beberapa menit, itu misalnya. Ya. Nah, itu cara pemakaiannya. Kalau kalian buat alat, gimana cara pemakaian alat tersebut? Nah, itu dia ya. Selanjutnya, tinggal kalian tambahkan di sini kesimpulan ya. Kesimpulan dan penutupnya. Jadi, bisa satu orang nanti menyampaikan kesimpulan, bisa ngomong langsung, ya divideokan, bisa ditampilkan seperti PowerPoint. Nah, itu dia. Kalau di awal kita perhatikan, waduh susah. Ternyata sederhana, nggak usah susah-susah buatnya. Ya, yang penting ini sudah masuk ke dalam Eco Laundry. Buat variasi yang berbeda, jangan sama. Ya, banyak sekali jenis yang lainnya. Ya, kalau bisa kalian mendapatkan Eco deterjen itu bagus sekali. Ya, karena sekarang banyak sekali. Termasuk apa? Pencuci pakaian bayi itu kebanyakan menggunakan eco deterjen ya, bahan alami. Makanya kalau mungkin kakak, orang tua kalian punya bayi, itu nggak bagus pakaiannya dicuci pakai deterjen biasa yang mengandung bahan kimia. Itu ada deterjen bayi khusus. Itu dia dari bahan alami. Itu dia. Dan itu harganya lumayan mahal. Kalau kalian bisa menciptakan, meskipun tidak sempurna dulu ya, yang penting kita tahu dulu apa sih alternatifnya, itu akan bagus sekali ya. Nah, itu penyusunan video termasuk contoh yang Pak berikan. Ya. Ada yang ditanyakan? Mungkin yang ada bayangan, Pak, kalau saya ada rencana seperti ini, ya. Atau kalau nggak mau diketahui oleh temannya, langkah-langkahnya saja, silakan.
Gimana untuk sementara? Udah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mengenai tugas ekolondre ini? Silakan diskusi, nggak apa-apa ya. Ada ya? Gimana Kadek Swartana ada? Amelia dulu nih angkat tangannya. Silakan untuk Amelia langsung aja di unmute dari sana boleh. Siapa lagi yang tadi yang angkat tangan? Coba biar ada ya? Ada yang angkat tangan? Silakan. Ada yang bertanya? Sudah? Ayu Trisna gimana? Ayu Trisna udah? Sudah. Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas mungkin tentang tugas ini? Berkenan juga waktu ini. Ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sementara ya berkenan juga dengan waktu ini. Jadi silakan coba dulu disusun, ya koordinasikan di grup kelas kalian, terutamanya yang penting dalam waktu 1 hari kelompok sudah terbentuk dulu. Informasikan ke semua temannya di grup, ya boleh di-share mengenai tugas ini, ya. Selanjutnya kalian buat grup kelompok, lanjutkan koordinasi di grup kelompok dulu. Kalau sudah disiapkan, baru atur waktu pertemuan supaya tidak terlalu sering keluar ataupun bertemu ya. Nah itu biar nggak ngomong bentuk pengurus kelompok ketemu selesai ya. Nah itu dia. Jadi silahkan koordinasikan di lewat media sosial aja dulu supaya tidak terlalu intens kalian keluar ya. Nanti kalau udah siap semuanya, udah matang rencana kalian, baru ketemu sekali. Dah? Kalau sudah, jadi Pak akhiri dulu sampai di sini. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Ya, jaga kondisi kalian. Kita tutup dengan Pramesanti. Om Santi Santi Santi.